Halo teman-teman, di video kali ini aku dan teman aku Fatma akan mengajak kalian untuk belajar bersama tentang teori pemrosesan informasi. Simak terus videonya ya. Pengertian teori pemrosesan informasi. Informasi sendiri merupakan sekumpulan data atau fakta yang dapat dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerima informasi tersebut. Biasanya, informasi akan diproses terlebih dahulu agar penerima mudah memahami informasi yang diberikan. Abdul Karir 2002, MC Faden DKK 1999 mendefinisikan informasi sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut. Teori pemrosesan informasi lebih menekankan pada pentingnya proses-proses kognitif, di mana teori kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik mengolah atau memproses suatu informasi dan pelajaran melalui upaya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Teori ini sangat relevan dengan proses pembelajaran dalam matematika. Dalam proses pembelajaran, pemrosesan informasi ini dapat diolah guna menciptakan suasana belajar yang tertata dan suasana pembelajaran yang kondusif. Pemrosesan informasi ini dapat dikatakan sebagai salah satu poin penting dalam berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, konsep teori pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi memiliki makna bahwa sejumlah informasi dapat diperoleh dan disimpan dalam rentang waktu yang cukup lama oleh setiap individu. Beberapa informasi disaring pada tingkat sensoris, kemudian sisanya dimasukkan dalam ingatan jangka pendek. Untuk menyempurnakan ingatan jangka pendek dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan secara berulang-ulang. Semakin dalam suatu informasi diproses, maka informasi tersebut akan semakin lama diingat. Manusia lebih cenderung mengingat hal-hal yang mempunyai arti bagi dirinya karena hal-hal tersebut diproses secara lebih mendalam daripada stimuli yang tidak mempunyai makna bagi dirinya. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi pemrosesan informasi. Ada dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Faktor internal dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu A. Faktor intelijensi. Faktor intelijensi memegang peranan yang sangat penting dalam prestasi belajar siswa dan penyerapan informasi yang diberikan guru. Karena tingginya peranan intelijensi dalam mencapai prestasi belajar, maka guru harus memberikan perhatian yang sangat besar terhadap bidang studi yang banyak membutuhkan berpikir rasiologi. B. Faktor minat. Minat merupakan kecenderungan yang mantap dalam subjek untuk merasa tertarik pada bidang tertentu. Siswa yang kurang berminat dalam pembelajaran tertentu akan menghambat dalam belajar siswa itu sendiri. C. Faktor keadaan fisik dan psikis. Keadaan fisik menunjukkan pada tahap pertumbuhan, kesehatan jasmani, keadaan alat-alat indera, dan lain sebagainya. Keadaan psikis menunjuk pada keadaan stabilitas atau labilitas mental siswa, karena fisik dan psikis yang sehat sangat berpengaruh positif terhadap kegiatan pembelajaran dan sebaliknya. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri siswa yang mempengaruhi prestasi belajar dan penyerapan informasi. Faktor eksternal dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu A. Faktor guru. Guru sebagai tenaga pendidik memiliki tugas menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, membimbing, melatih, mengolah, meneliti, dan mengembangkan serta memberikan penalaran teknik. Karena itu, setiap guru harus memiliki wewenang dan kemampuan profesional, kepribadian, dan kemasyarakatan. Guru juga menunjukkan fleksibilitas yang tinggi, yaitu pendekatan deduktif dan gaya memimpin kelas yang selalu disesuaikan dengan keadaan, situasi kelas yang diberi pelajaran, sehingga dapat menunjang tingkat prestasi siswa semaksimal mungkin. B. Faktor lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga dapat dikatakan menjadi faktor yang sangat penting karena sebagian besar waktu belajar dilaksanakan di rumah.
Situasi dalam lingkungan keluarga yang kurang baik, seperti kericuan keluarga, kurang perhatian orang tua, kurang perlengkapan belajar akan mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar. C. Faktor sumber-sumber belajar. Sumber belajar dapat berupa media atau alat bantu belajar, serta bahan baku penunjang. Alat bantu belajar merupakan semua alat yang dapat digunakan untuk membantu siswa dalam belajar, maka pelajaran akan lebih menarik dan mudah dipahami. Selanjutnya yaitu karakteristik pemrosesan informasi. Robert S. Sigler 1998 menjelaskan bahwa pendekatan pemrosesan informasi memiliki 3 karakter, yaitu 1. Proses berpikir. Robert S. Sigler mengungkapkan bahwa berpikir merupakan suatu pemrosesan informasi. Dalam suatu proses berpikir terjadi pendekatan pembelajaran dengan konsep dalam belajar yang berupa kategori-kategori pengelompokan objek, kejadian, dan karakteristik berdasarkan properti umum. Konsep berfungsi untuk mempermudah individu dalam memahami sebuah informasi. Konsep dibedakan menjadi 2, yaitu A. Konsep konkret. Konsep ini merujuk pada istilah yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang benar-benar ada, berwujud, dapat dilihat, dapat dirasakan, serta dicium oleh indera manusia. B. Konsep yang didefinisikan. Konsep ini merupakan konsep yang merujuk pada realitas hidup, akan tetapi tidak pada lingkungan hidup fisik. 2. Mekanisme pengubah. Untuk menciptakan perubahan dalam kemampuan keterampilan kognitif pada anak memiliki 4 mekanisme, yaitu A. Encoding atau penyandian, merupakan proses masuknya informasi dalam memori otak. Robert S. Sigler memaparkan bahwa aspek utama dari suatu pemecahan masalah adalah penyandian pada informasi yang sesuai atau relevan dan mengabaikan informasi yang tidak sesuai. B. Otomatisitas, merujuk pada kemampuan anak dalam memproses informasi dengan sedikit atau tanpa usaha. Hal ini terjadi karena adanya pertambahan usia dan pengalaman, sehingga pemrosesan informasi pada setiap individu akan lebih otomatis dan dapat mengidentifikasi hubungan baru antara ide dan kejadian. Cain 2002. C. Konstruksi strategi. Dalam mekanisme ini, Robert S. Sigler menjelaskan bahwa anak perlu melakukan penyandian informasi pada suatu permasalahan dengan pengetahuan yang sudah ada yang sesuai atau relevan untuk pemecahan masalah tersebut. D. Generalisasi. Menggeneralisasikan suatu permasalahan perlu dilakukan oleh anak didik, di mana mekanisme ini dilakukan dengan mengaplikasikan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya untuk menyelesaikan persoalan baru. 3. Modifikasi diri. Karakteristik memodifikasi diri dalam pemrosesan informasi secara keseluruhan merujuk pada metakognisi, yang dimana metakognisi ini merupakan gabungan dari pengetahuan kognitif dengan aktivitas kognitif. Pengetahuan kognitif pada dasarnya berupa monitoring atau pengawasan dan refleksi pada pola pikir individu pada saat sekarang. Sedangkan aktivitas kognisi terjadi saat peserta didik secara sadar melakukan penyesuaian dan mengelola strategi pemikiran mereka ketika melakukan pemecahan suatu masalah dan suatu tujuan tertentu. Pemanfaatan pemrosesan informasi dalam belajar. Menurut Cermak dan Craig, dalam Craig and Lockhart 2002, manfaatan teori pemrosesan informasi dalam belajar adalah A. Membantu terjadinya proses pembelajaran sehingga individu mampu beradaptasi pada lingkungan yang selalu berubah. B. Menjadikan strategi pembelajaran dengan menggunakan cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. C. Kapabilitas belajar dapat disajikan secara lengkap. D. Prinsip perbedaan individual terlayani. Model pemrosesan informasi dalam belajar. Informasi akan diterima oleh sensori memori atau panca indera. Sensori memori visual dapat menyimpan informasi kurang dari 5 detik, aural sekitar 3 detik, taktil sekitar 10 detik. Kemudian dari sensori memori akan ditransfer ke short term memory.
Short-term memory atau memori jangka pendek memiliki kapasitas dan durasi penyimpanannya yang terbatas, menyimpan informasi selama 20-30 detik saja. Memiliki kapasitas penyimpanan 5-9 informasi saja dan disebut juga sebagai working memory atau ingatan yang bekerja. Kemudian dari short-term memory akan ditransfer ke long-term memory atau memori jangka panjang. Long-term memory dibagi menjadi dua, yaitu explicit dan implicit. Eksplisit bekerja secara sadar dan bersifat deklaratif. Eksplisit ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu episodik dan semantik. Episodik merupakan proses kejadian, sedangkan semantik adalah fakta tunggal. Selanjutnya adalah implisit, bekerja di bawah sadar dan bersifat non-deklaratif. Implisit ini berupa skill atau kemampuan, sehingga memiliki durasi penyimpanan yang relatif panjang dan permanen. Kapasitas penyimpanan juga sangat besar. Selanjutnya adalah proses terjadinya lupa dalam belajar. Lupa atau forgetting adalah hilangnya kemampuan untuk menyebutkan atau memproduksi kembali apa yang sebelumnya telah kita pelajari. Nah, ada 4 cara untuk menerangkan lupa. Keempatnya tidak saling bertentangan, melainkan saling mengisi. Yang pertama, A. Apa yang telah kita ingat disimpan dalam bagian tertentu di otak. Kalau materi yang harus diingat itu tidak pernah digunakan, maka karena proses metabolisme otak, lambat laun jejak materi itu akan terhapus dari otak, dan kita tak dapat mengingatnya kembali. Jadi, karena tidak digunakan, materi itu lenyap dengan sendirinya. B. Mungkin pula materi itu tidak lenyap begitu saja, melainkan mengalami perubahan-perubahan secara sistematis mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu penghalusan, materi berubah bentuknya ke arah yang lebih simetris dan lebih halus, sehingga bentuknya asli tidak diingat lagi. Kemudian penegasan, bagian-bagian yang paling menyolok dari suatu hal adalah paling mengesankan, dan karena itu dalam ingatan bagian-bagian ini dipertegas, sehingga yang diingat hanya bagian-bagian yang menyolok ini dan bentuk keseluruhan tidak begitu diingat. Selanjutnya asimilasi, bentuk yang mirip botol misalnya, akan kita ingat sebagai botol sekalipun bentuk itu bukan botol sama sekali. Dengan demikian kita hanya ingat akan sebuah botol tetapi tidak ingat bentuk yang asli. Proses selanjutnya adalah C. Ketika siswa mempelajari hal yang baru, mungkin hal-hal yang sudah kita ingat tidak dapat kita ingat lagi. Misalnya nih, seorang anak menghafal nama kota-kota di Jawa Barat. Setelah itu, ia menghafal kota-kota di Jawa Tengah. Pada waktu ia sudah menghafal materi kedua, materi pertama sudah lupa. Dengan kata lain, materi kedua menghambat ingatan materi pertama, atau biasa disebut dengan hambatan retroaktif. Sebaliknya, materi yang baru dipelajari oleh siswa tidak dapat masuk ke dalam ingatan karena terhambat oleh materi yang sudah terlebih dahulu dipelajari. Hambatan ini disebut dengan hambatan proaktif. Nah, selanjutnya adalah represi atau secara sengaja melupakan sesuatu. Peristiwa-peristiwa yang mengerikan, menakutkan, dan lain sebagainya, atau dapat diartikan pula sebagai semua hal yang tidak dapat diterima oleh hati nurani, akan kita lupakan dengan sengaja. Sekalipun proses lupa yang sengaja ini kadang-kadang tidak disadari, terjadi di luar alam kesadaran individu. Pada bentuknya yang ekstrim, represi dapat menyebabkan amnesia, yaitu lupa akan identitas dan hal-hal yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Faktor-faktor penyebab lupa. Yang pertama, lupa dapat terjadi karena gangguan konflik antara item-item informasi atau materi yang ada dalam sistem memori siswa. Dalam interference theory atau teori mengenai gangguan konflik ini terbagi menjadi dua macam, yaitu proactive interference dan retroactive interference. Selanjutnya, yang kedua, lupa dapat terjadi pada seorang siswa karena adanya tekanan terhadap item yang telah ada, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Penekanan ini terjadi karena beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama karena sistem informasi yang diterima siswa kurang menyenangkan, sehingga ia dengan sengaja menekannya hingga alam ketidaksadaran. Kemudian karena item informasi yang baru secara otomatis menekan item informasi yang telah ada, jadi sama dengan fenomena retroaktif. Dan kemungkinan yang terakhir adalah karena item informasi yang ada diingat kembali tertekan ke alam bawah sadar dengan sendirinya lantaran tidak pernah dipergunakan. Faktor selanjutnya adalah yang ketiga, lupa dapat terjadi pada siswa karena perubahan situasi lingkungan antara waktu belajar dengan waktu mengingat kembali. Keempat, lupa dapat terjadi karena perubahan sikap
dan minat siswa terhadap proses dan situasi belajar. Yang kelima, lupa dapat terjadi karena materi pelajaran yang telah dikuasai tidak pernah digunakan atau dihafalkan siswa. Menurut asumsi sebagian ahli, materi yang diperlakukan demikian dengan sendirinya akan masuk ke alam bawah sadar atau mungkin juga bercampur aduk dengan materi baru. Dan faktor yang terakhir adalah lupa dapat terjadi karena perubahan urat saraf otak. Seorang siswa yang terserang penyakit tertentu dapat mengalami kehilangan ingatan atas item-item informasi yang ada dalam memori permanennya. Selanjutnya adalah cara kita untuk mengurangi lupa dalam belajar, yaitu ada overlearning, extra study time, mnemonic device, pengelompokan, distribute practice, dan pengaruh letak bersambung. Overlearning merupakan upaya belajar yang melebihi batas penguasaan dasar atas materi pelajaran tertentu. Overlearning ini dapat terjadi apabila respon atau reaksi tertentu muncul setelah siswa melakukan pembelajaran atas respon tersebut dengan cara di luar kebiasaan. Selanjutnya, extra study time. Extra study time ini merupakan upaya penambahan alokasi waktu belajar atau penambahan frekuensi waktu belajar. Penambahan alokasi waktu belajar materi tertentu berarti siswa menambah jam belajarnya, sedangkan penambahan frekuensi belajar berarti meningkatkan kekerapan belajar materi tertentu. Misalnya nih, dari sekali sehari menjadi 2 kali sehari. Cara selanjutnya adalah mnemonic device, kiat-kiat khusus yang bisa dijadikan alat pengait mental untuk memasukkan item-item informasi ke dalam memori siswa. Ada banyak sekali macam mnemonic device, yaitu salah satunya adalah rima, berupa sajak yang terdiri atas kata dan istilah yang harus diingat. Kemudian ada singkatan, terdiri dari huruf-huruf awal nama atau istilah yang harus diingat. Dan ada juga sistem kata pasak, menggunakan komponen-komponen yang sebelumnya telah dikuasai sebagai pasak pengait memori baru. Kemudian ada juga model losai, menggunakan tempat-tempat khusus dan terkenal sebagai sarana penempatan istilah. Dan yang terakhir ada sistem kata kunci, berbentuk daftar kata yang terdiri atas kata-kata asing, kata-kata kunci, dan arti kata asing. Pengelompokan, yaitu menata ulang item-item materi menjadi kelompok-kelompok kecil yang dianggap lebih logis, dalam arti bahwa item-item tersebut memiliki signifikasi dan lafal yang sama atau sangat mirip. Pengelompokan ini direkayasa sedemikian rupa dalam bentuk daftar-daftar item. Selanjutnya, distribute practice merupakan latihan terkumpul atau massive practice yang sudah dianggap tidak efektif lagi. Hal ini karena mendorong siswa membuat cramming, yakni belajar banyak materi dengan tergesa-gesa dalam waktu yang singkat. Dan yang terakhir adalah pengaruh letak bersambung. Siswa dianjurkan menyusun daftar kata-kata yang dapat diawali dan diakhiri dengan kata-kata yang harus diingat. Kata yang harus diingat oleh siswa tersebut sebaiknya ditulis dengan menggunakan huruf dan warna yang mencolok, agar tampak sangat berbeda dari kata-kata lainnya yang tidak perlu diingat. Dan pembahasan kita yang terakhir adalah bagaimana cara guru mengurangi lupa pada siswa dalam belajar. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mencoba menimbulkan atau meningkatkan memotivasi belajar siswa dengan menyadarkan mereka akan tujuan instruksional yang harus mereka capai. Cara yang kedua, mencoba selalu menjelaskan unsur-unsur pokok sebelum menjelaskan unsur-unsur penunjang yang relevan dalam materi pelajaran yang disajikan. Cara ketiga, mencoba untuk selalu menghubungkan materi yang akan diajarkan dengan materi yang telah diajarkan pada sesi yang sebelumnya. Dan yang terakhir adalah, ketika seorang guru bertanya kepada anak didiknya mengenai materi yang telah diajarkan, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu menyampaikan pertanyaan dengan suasana akrab dan tidak tegang. Pertanyaan harus jelas dan tidak mengandung banyak tafsiran. Pertanyaan hendaknya mengandung suatu masalah agar siswa dapat memusatkan proses sistem akalnya untuk mencari respon. Pertanyaan juga tidak hanya untuk mendorong siswa menjawab iya atau tidak. Jika siswa tidak bisa menjawab, pendidik tidak perlu memaksanya. Segera tawarkan pertanyaan yang tidak terjawab ke siswa lain. Berilah pujian terhadap anak didik ketika ia dapat menjawab pertanyaan tersebut. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang teori pemrosesan informasi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!